Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Faizatul Khairiyah. Gimana kabar kalian? Semoga tambah sehat dan ibadahnya tambah istiqomah ya. Kali ini kita akan belajar tentang hadas, pembagian hadas dan tata cara mensucikannya. Kira-kira gimana ya caranya? Yuk kita bahas. Apa itu hadas? Hadas menurut bahasa adalah sesuatu perkara yang baru. Adapun menurut istilah, hadas adalah sesuatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Orang-orang yang sedang hadas berarti orang tersebut tidak suci. Jadi, kalau untuk ibadah, nggak boleh ya. Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah yang akan ibu baca, nanti kalian mengulanginya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholatan ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hebat. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian apabila ia dalam keadaan berhadas hingga kalian berwudu. Hadis riwayat Bukhari nomor 135 yang ke 6954. Jadi seseorang yang sedang berhadas apabila akan melaksanakan ibadah sholat dan ibadah yang lainnya, dia diharuskan untuk berwudu atau bersuci terlebih dahulu. Hadas dikategorikan menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu atau dengan tayamum. Seseorang disebut dengan hadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari kedua lubangnya, yaitu dubur dan kubur, seperti buang air besar, buang air kecil, atau buang angin. Lalu menyentuh kemeluan tanpa alas, tidur nyenyak dengan posisi miring, atau tanpa tetapkan pinggul atau bokongnya di atas lantai, termasuk sebab seseorang terkena hadas kecil. Ada persamaan dan perbedaan antara kata kotor dan najis. Persamaannya adalah kotoran dan najis sama-sama merupakan sesuatu yang kotor. Adapun perbedaannya adalah kotoran belum tentu menjadikan ibadah tidak sah, sedangkan najis menjadikan ibadah tidak sah. Mensucikan najis sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan kotoran. Tetapi membersihkan kotoran belum tentu termasuk bagian dari mensucikan najis. Kita juga ingat perbedaan mendasar. Kotoran yang menjijikan belum tentu najis, namun najis sudah pasti kotoran yang menjijikan. Coba kalian beri contoh di kolom komentar ini ya. Tata cara berwudu. Secara bahasa, wudu merupakan nama sesuatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Berdasarkan istilah fikih, wudu merupakan pelaksanaan kegiatan untuk membersihkan secara khusus atau perbuatan tertentu yang diawali dengan niat khusus. Kegiatan diawali dengan niat, diakhiri dengan membasuh kaki. Bagi yang berhalangan menggunakan air atau tidak menemukan air, wudu boleh digantikan dengan tayamum. Terdapat ketentuan sebagai mana cara mensucikannya harus dilaksanakan dalam berwudu. Ketentuan dalam istilah fikih disebut dengan faraid al-wudu atau kewajiban-kewajiban dalam berwudu. Ketentuan-ketentuan berwudu. Salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Bersuci dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Berwudu adalah kegiatan membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap kepala atau mengusap rambut-rambut kepala, dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Air yang digunakan untuk berwudu haruslah air yang suci dan mensucikan. Perintah wudu bersamaan dengan perintah sholat 5 waktu, yaitu setelah setahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang akan ibu bacakan nanti diulangi oleh kalian ya. Dimulai dari ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Hebat sekali. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Syarat wudhu. Syarat wudhu yang pertama adalah pastinya Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Lalu yang ketiga, memakai air yang suci mensucikan. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah atau bekak yang perempuan biasanya. Jadi pakailah cat kuku yang menyerap ke kuku, bukan yang menghalangi air wudhu. Lalu yang kelima, tidak berhadas besar seperti haid dan nifas. Rukun wudhu. Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Demikian juga dengan berwudhu. Ada beberapa hal yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Niat yaitu niat dalam hati untuk berwudhu menghilangkan hadas. Waktu niat adalah bersamaan dengan membasuh muka. Adapun niat wudhu adalah, ada yang sudah hafal? Coba komen di bawah ya, ada yang masih hafal atau yang belum. Kalau gitu kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Keren. Yang artinya aku berniat melaksanakan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Lalu yang syarat selanjutnya membasuh muka dari tumbuhnya rambut sebelah atas hingga ke dagu. Dan sampai sini ya, dari telinga kanan dan telinga kiri. Jadi semuanya. Lalu yang selanjutnya membasuh kedua tangan hingga ke siku. Kalau bisa dilebihkan ya, itu dapat sunnah. Karena ini ruku jadi cuma sampai siku. Lalu mengusap sebagian kepala mulai dari kening sampai ke tengkuk. Nah, lalu membasuh kedua kaki. Lalu yang selanjutnya yaitu tertib atau urut-urut. Jadi tidak boleh kaki dulu atau tangan dulu. Jadi harus niat dulu, urut ya. Seperti itu. Sunah-sunah wudhu. Sunah-sunah wudhu adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan saat berwudhu. Perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan juga tidak berdosa. Yang pertama adalah membaca basmalah saat memulai wudhu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum berwudhu. Lalu yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Jadi bukan hanya dibasuh, tapi diambil airnya, diserot, lalu dikeluarkan kembali. Gitu. Itu biasanya juga mengurangi resiko hidung tersumbat atau rasanya pilek. Lalu yang selanjutnya, mengusap seluruh kepala. Ini biasanya sama laki-laki ya. Kalau sama perempuan, kemungkinan hijabnya basah ya. Lalu yang keenam, mengusap kedua daun telinga, luar maupun dalam. Jadi jari telunjuknya untuk di dalam, jempolnya untuk di luar. Jadi diambil, terus diputar. Gitu ya, sebanyak 3 kali. Lalu mengusap tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali. Menyilang-nyilangkan anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. Jadi kayak gini. Gitu. Lalu, mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Yang selanjutnya, wudhu dilakukan tanpa pertolongan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa seperti sakit. Lalu yang selanjutnya, membasuh anggota wudhu dilakukan secara berturut-turut, tidak menunggu keringnya anggota yang sudah dibasuh dan baru membasuh anggota yang lainnya. Lalu yang ke-12, menggosok anggota wudhu agar lebih bersih. Yang selanjutnya, menjaga agar percikan air tidak lagi kembali ke badan. Lalu, tidak bercakap-cakap saat berwudhu kecuali terpaksa. Yang terakhir, berdoa sesudah selesai wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Yang pertama yaitu mengeluarkan sesuatu atau keluarnya sesuatu dari salah satu kedua jalan, kubul maupun dubur, dari jalan depan maupun belakang. Lalu, hilangnya akal baik karena tidur yang tidak menempatkan pelungguhannya atau tidak menempatkan pantatnya di lantai.
dari mabuk, gila, maupun pingsan. Lalu yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah dewasa dan keduanya juga bukan mahram. Lalu yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, baik kemaluan sendiri maupun orang lain. Tata cara istinja. Coba kalian ingat-ingat. Secara bahasa, istinja bermakna perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Menurut istilah, istinja adalah perbuatan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air, batu, dan benda-benda bersuci lainnya. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran kita kemarin? Kalau sudah lupa, silahkan tonton video yang kemarin ya. Kalau sudah, silahkan kalian komen di bawah kira-kira bendanya apa aja ya selain batu dan air. Istinja berkaitan dengan mensucikan najis yang berupa buang air kecil dan buang air besar. Tata cara pelaksanaan pensucian ini diatur secara ketat oleh fikih. Penggunaan air sebagai alat dalam beristinja berbeda batu atau benda-benda sejenisnya. Yuk kita bahas apa aja tata cara mensucikan najis buang air kecil dengan air. Tata cara mensucikan najis buang air kecil dengan air. Bagi yang laki-laki, setelah buang air kecil, berdehemlah beberapa kali supaya urin yang masih tersisa di kemaluan benar-benar habis. Lakukan tarikan nafas terlebih dahulu sebelum berdehem. Lalu, urutlah dengan perlahan-lahan dari pangkal ujung kemaluan untuk memastikan sisa urin tidak lagi tertinggal. Cara mengurutkannya dengan tangan kiri dengan menggunakan ibu jari untuk bagian atas dan jari kelingking di bagian bawah kemaluan. Pengurutannya dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah yakin tidak lagi ada yang tertinggal, basuhlah dengan air dengan tangan kiri maupun bantuan cebok. Cara mengairinya dari pangkal bergerak ke ujung kemaluan. Lalu pada bagian mulut kemaluan laki-laki dibiarkan sedikit terbuka agar dapat memasukkan air ke dalamnya. Untuk yang perempuan, setelah mengeluarkan air kecil selesai, pastikan sisa urin tidak lagi ketinggalan dengan cara ditekan kandung kemih itu sebelah kiri, lalu menekan kemaluan bagian atas. Cuci bagian dalam kemaluan dengan memasukkan sedikit jari tengah bagian dalam, diujarkan untuk tidak terlalu masuk ke dalam karena dikhawatirkan menimbulkan iritasi. Lalu, bersamaan dengan tahapan kedua, basuhlah air dari atas hingga mengalir ke bagian dalam dan bawah kemaluan. Alhamdulillah kita telah di penghujung materi. Jadi pertanyaan Ibu untuk PR, silahkan kalian jawab di kolom komentar ya. Bagaimana jika tidak menemukan air? Kira-kira kita mensucikan hadas dengan menggunakan apa ya? Benda cairkah atau versus benda padat? Silahkan komen di bawah yang banyak ya. Jadi kita sudah banyak membahas dari mulai pengertian hadas, tata caranya, dasar hukumnya, maupun hal-hal lain. Silahkan untuk guru-guru di luar sana yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap ataupun membutuhkan pembelajaran untuk di kelas-kelas, silahkan download PowerPoint videonya di kolom deskripsi ya. Silahkan salin aja dan kopikan ke Google. Itu akan terpaut dengan PPT yang Ibu Guru mau. Dari Ibu cukup sekian. Jika banyak salahnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!